Hari itu, langit berbes masih gelap ketika Lina membuka jendela kamarnya. Udara pagi menyapu wajahnya yang letih namun penuh semangat. Di luar, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Embun masih menggantung di daun singkong yang tumbuh di pekarangan belakang. Di dalam hati, Lina tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah awal dari perjalanan panjang yang ia yakini akan mengubah hidupnya. "Lina, sudah siap?" tanya Fikri, suaminya, sambil membawa koper biru yang sudah mereka siapkan sejak semalam. Lina mengangguk pelan. Matanya sempat menatap rumah kayu itu, rumah masa kecilnya, rumah yang penuh kenangan bersama orang tua dan adik-adiknya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan hati. Sebelum berangkat, Lina duduk di ruang tamu dan menyalami ibunya yang sudah renta. Tangan keriput itu menggenggam erat jemarinya. "Jaga dirimu, Le. Jangan terlalu banyak pikiran. Di sini, ibu akan bantu jaga adik-adikmu," ucap ibunya dengan suara bergetar. Lina tak sanggup membalas. Ia hanya mengangguk dan mencium punggung tangan ibunya. Ia tahu, ibu tak pernah setuju ia pergi jauh. Tapi apa boleh buat, kebutuhan hidup tak bisa dibayar dengan air mata. Fikri berdiri di dekat pintu, menatap Lina dengan sorot mata yang sulit dibaca. Mereka menikah 2 tahun lalu, dengan pesta sederhana di pelataran rumah. Sejak awal, Fikri tahu Lina punya cita-cita besar, membangun rumah yang layak, menyekolahkan 2 adik perempuannya hingga tamat kuliah, dan membuka usaha kecil di kampung. "Aku titip semuanya padamu, Mas," ujar Lina pelan, di terminal bus yang akan membawanya ke Jakarta sebelum terbang ke Taiwan. Fikri mengangguk. "Aku akan jaga rumah, ibu, dan adik-adikmu. Percayalah, kita akan bangun semuanya bareng-bareng nanti." Ucapan itu terdengar meyakinkan. Lina tersenyum. Ia memilih percaya. Perjalanan ke Jakarta dilaluinya dalam diam. Sesekali Lina memandangi foto adik-adiknya di ponsel. Mereka adalah alasan utama ia nekat menjadi TKI. Lina lulusan SMA yang sempat bekerja di pabrik, tapi gajinya tak cukup untuk biaya sekolah adik-adiknya, apalagi membangun rumah. Tawaran menjadi perawat lansia di Taiwan datang melalui tetangga yang lebih dulu bekerja di sana. Setelah melalui pelatihan dan proses administrasi yang berliku, akhirnya visa dan kontrak kerjanya disetujui. Satu hal yang tak bisa Lina lupakan adalah pandangan mata Fikri di saat perpisahan. Bukan pandangan sedih seperti yang ia bayangkan. Bukan pula pandangan yang penuh haru. Melainkan kosong. Lina mengira mungkin Fikri sedang menahan tangis, atau bingung bagaimana harus bersikap. Ia berusaha menepis semua rasa curiga. Tak baik berburuk sangka. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Lina bergabung dengan rombongan TKI lainnya. Ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada pula yang hanya diam menatap layar ponsel. Lina termasuk yang terakhir. Ia menulis pesan singkat untuk Fikri, "Sudah boarding. Doakan aku, ya." Pesawat lepas landas menuju Taichung. Di jendela, Lina melihat gugusan awan putih yang tampak seperti kapas raksasa. Ia menutup mata, membayangkan rumah impian mereka, dinding bata merah, atap seng yang kokoh, halaman kecil tempat anak-anak bisa bermain. Ia membayangkan warung kecil di depan rumah yang menjual gorengan, sembako, dan jajanan anak-anak. Ia membayangkan Fikri membantu melayani pembeli, sementara ia memasak di dapur. 4 tahun bukan waktu yang lama, batinnya. Begitu tiba di Taiwan, Lina dijemput oleh agensi dan diantar ke rumah tempat ia akan bekerja. Seorang nenek tua bernama Madam Liu menyambutnya dengan wajah datar. Lina tak terlalu mengerti bahasa Mandarin, tapi pelatihan dasar yang ia ikuti cukup membantunya memahami perintah-perintah sederhana. Kamar Lina sempit dan tanpa jendela, hanya cukup untuk 1 kasur tipis dan lemari plastik kecil. Tapi ia tidak mengeluh. Ia tahu, di luar sana banyak TKI yang tidur di gudang atau dapur. Lina bersyukur ia masih bisa menutup mata dengan tenang. Malam itu, sebelum tidur, Lina membuka dompet kecil dan mengeluarkan selembar foto. Fikri sedang duduk di motor tua mereka, tersenyum lebar. Lina tersenyum kecil, lalu menyelipkan foto itu di bawah bantal. "Aku akan pulang membawa kebahagiaan," bisiknya. Setiap niat baik selalu dimulai dengan harapan. Dan Lina telah menggantungkan harapannya setinggi langit. Ia percaya pada cinta, pada pengorbanan, dan pada janji yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang belum ia tahu, dunia tak selalu membalas cinta dengan setimpal.
Hari-hari pertama Lina di Taiwan terasa begitu berat. Waktu seperti melambat, udara terasa asing, dan bahasa yang terdengar di sekelilingnya tak lebih dari deretan bunyi yang tak dimengerti. Setiap pagi, ia harus bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan Madam Liu, nenek 83 tahun yang menjadi tanggung jawabnya. Madam Liu bukan tipe lansia yang ramah. Ia cepat marah, suka mengulang-ulang cerita yang sama, dan sering menyuruh Lina mengerjakan hal-hal kecil yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri. Awalnya, Lina sempat ingin menyerah. Tapi tiap kali rasa ingin pulang menyeruak, ia akan mengingat wajah ibunya, adik-adiknya, dan janji yang ia tanam dalam-dalam, bertahan demi masa depan. Hari-harinya diisi rutinitas yang nyaris tak pernah berubah. Memandikan Madam Liu, memberi makan, menemani berjalan-jalan pagi di taman dekat rumah, dan membersihkan rumah. Kadang jika Madam Liu rewel, Lina harus menahan sakit hati karena kata-kata kasar yang dilontarkan tanpa sebab. Tapi ia tahu, nenek itu sudah tua dan kesepian. Meski begitu, ada satu hal yang selalu membuat Lina bertahan, gaji bulanan yang ia terima dengan susah payah. Begitu menerima transfer dari agensi, Lina langsung mengirim sebagian besar uang itu ke Fikri. Hanya sedikit yang ia sisakan untuk membeli kebutuhan pribadi, sabun, sampo sachet, dan kartu telepon internasional agar bisa menelepon ke kampung. Setiap Sabtu malam, Lina akan duduk di balkon kecil sambil menunggu sinyal yang cukup kuat untuk menghubungi Fikri. Awalnya, ia selalu mengangkat. Suaranya terdengar riang, kadang bahkan terlalu santai. "Iya, uangnya sudah masuk. Udah aku beliin semen dan pasir, nanti pelan-pelan kita bangun rumahnya," kata Fikri suatu malam. Lina tersenyum. Ia bisa membayangkan fondasi rumah mereka mulai dikerjakan. Bahkan ia sempat menggambar denah sederhana di buku kecilnya. 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Tak mewah, tapi cukup. Namun perlahan, kabar dari Fikri mulai jarang. Telepon tak lagi diangkat dengan cepat. Pesan balasan hanya 1-2 kata. Lina berusaha memaklumi. Mungkin sibuk. Mungkin sinyal buruk. Ia tak ingin berburuk sangka. Ia tahu, hubungan jarak jauh tak mudah. Tapi ia percaya, Fikri bukan tipe lelaki yang mudah tergoda. Suatu malam, Lina berbicara cukup lama dengan adik perempuannya, Rani, yang kini duduk di kelas 2 SMA. "Mbak, rumah belum mulai dibangun, loh," katanya, "nunggu tukangnya kosong. Tapi kok Mas Fikri sering nongkrong di warung kopi baru ya?" Lina terdiam. "Ah, mungkin cuma mampir. Kan semua orang butuh hiburan," katanya pada diri sendiri. Ia menolak percaya pada hal-hal buruk. Rasa percaya adalah satu-satunya pegangan yang ia miliki di negeri orang. Pekerjaan Lina di Taiwan tidak hanya menguras tenaga, tapi juga mental. Suatu malam, Madam Liu tiba-tiba mengamuk karena Lina tak meletakkan sendok di tempat yang biasa. Lina mencoba menjelaskan, tapi nenek itu tak peduli. Ia menuduh Lina ceroboh, bodoh, bahkan sempat menampar tangannya. Lina menangis malam itu. Bukan karena sakit, tapi karena rasa rindu yang menggumpal. Ia ingin pulang. Ia ingin dipeluk ibunya. Ia ingin duduk di beranda sambil makan nasi megono buatan sendiri. Tapi kemudian, ia membuka dompet kecilnya dan melihat catatan keuangan yang ia buat. "Kirim ke Fikri, NT 15.000. Simpan pribadi, NT 1.000. Rencana, tabung hingga NT 150.000 dalam 4 tahun. Ia memandangi angka-angka itu, lalu mengusap air matanya. "Masih panjang. Harus kuat," gumamnya. Lina mulai menulis jurnal kecil setiap malam. Isinya tentang pekerjaan, perasaan, dan harapannya. Ia menulis dengan sederhana, seperti berbicara pada sahabat. Buku itu menjadi pelarian saat dunia terasa terlalu berat. 2 bulan kemudian, Lina mendapat kabar bahwa salah satu temannya sesama TKI dipulangkan karena majikannya tak memperpanjang kontrak. Lina sempat panik. Tapi untungnya, majikannya, meski cerewet, tetap memperpanjang kontraknya karena Lina telaten. Meski sulit, Lina mulai terbiasa. Ia sudah hafal kebiasaan Madam Liu. Ia tahu cara menyuapi saat nenek itu ogah makan. Ia tahu kapan harus mengalah dan kapan harus tegas. Bahkan ia mulai belajar beberapa kalimat Mandarin sederhana agar komunikasi mereka lebih lancar. Madam Liu pun pelan-pelan mulai melunak. Pernah suatu pagi, nenek itu menyodorkan buah pir dan berkata pelan, "Ni hen hao. Xie xie."
Kamu baik sekali. Terima kasih. Lina hampir menangis karena bahagia. Di negeri asing, kalimat sederhana itu bisa terasa seperti pelukan. Namun di balik keberhasilan kecil itu, kerinduan tetap menjadi beban yang tak pernah ringan. Rindu pada keluarga, rindu pada suara adik-adiknya, rindu pada tanah kelahiran. Setiap malam, sebelum tidur, Lina akan memutar rekaman suara ibunya membaca doa. Suara serak itu menenangkan hatinya. Ia tak pernah berhenti berharap bahwa uang yang ia kirim tiap bulan akan menjadi batu bata bagi impian mereka. Bahwa Fikri akan menepati janji. Bahwa ketika waktunya pulang tiba, semua pengorbanan ini akan terbayar lunas dengan kebahagiaan. Ia belum tahu bahwa kadang cinta bisa berubah arah. Ia belum tahu bahwa di balik layar ponselnya, ada kenyataan lain yang mulai tumbuh diam-diam di kampung halaman. Awalnya, semua tampak baik-baik saja. Fikri masih rutin membalas pesan Lina, bahkan kadang mengirim foto rumah mereka yang tampak mulai diratakan tanahnya. Lina senang bukan main. Meski belum ada dinding, paling tidak tanah itu sudah dibersihkan dan dipatok. Satu kali, Fikri juga mengirim foto adik-adik Lina yang sedang belajar di ruang tamu rumah tua mereka. Tenang aja, aku urus semuanya di sini, tulis Fikri disertai emoji jempol. Lina percaya. Tapi pelan-pelan, sesuatu mulai berubah. Bukan di Taiwan, tapi di kampung halaman. Mulanya Lina hanya merasa aneh karena Fikri mulai jarang membalas pesan. Jika dulu selalu ada kabar setiap 2 hari, kini bisa seminggu hanya 1 balasan. Teleponnya sering tak diangkat. Lina mencoba berpikir positif. Ia tahu sinyal di desa sering buruk. Namun makin hari, perasaan Lina tak bisa dibohongi. Hatinya mulai resah. Ada sesuatu yang tidak ia pahami, tapi samar-samar ia rasakan. Suatu sore, saat Lina sedang mencuci pakaian, notifikasi ponselnya berbunyi. Pesan dari Rani, adik bungsunya. Mbak, aku nggak tahu harus bilang atau enggak. Tapi Mas Fikri sekarang sering nongkrong di kafe baru dekat alun-alun. Katanya sering traktir teman-temannya juga. Kok gaya hidupnya berubah? Ya. Lina terdiam. Ia menatap ember berisi pakaian kotor di depannya, lalu menengadah ke langit-langit dapur. Hatinya tercekat. Malam itu, ia memberanikan diri menelepon Fikri. Mas, uang yang aku kirim kemarin sudah dipakai buat apa? Oh itu sebagian buat beli pasir, sisanya buat kebutuhan rumah, jawab Fikri cepat. Kenapa, sih? Kamu gak percaya sama aku? Bukan jawaban itu yang membuat Lina sedih, tapi nada suara Fikri yang tinggi dan ketus. Beda dengan dulu. Aku cuma nanya, Mas. Bukan nuduh, jawab Lina pelan. Setelah itu, telepon dimatikan sepihak. Itulah awal dari perubahan besar. Fikri mulai menjauh. Ia tidak lagi antusias membicarakan rencana rumah. Ia tidak lagi mengirim kabar soal ibu Lina. Bahkan adik-adik Lina juga mulai jarang mendengar kabar darinya. Di sisi lain, Lina mendengar kabar baru yang jauh lebih menyakitkan. Teman masa kecilnya, Maya, yang dulu sering main ke rumah, kini kabarnya sering terlihat bersama Fikri. Sering bareng ke pasar, Mbak. Kadang boncengan naik motor, kata Rani saat mereka menelepon diam-diam. Lina nyaris tak bisa bernapas. Maya adalah teman satu kampung yang dulu begitu dekat dengannya. Mereka tumbuh bersama. Saat Lina menikah, Maya datang dan bahkan membantu menata seserahan. Tak pernah sekalipun Lina merasa Maya mencurigakan. Tapi kini, kabar yang beredar mengatakan Maya sering terlihat dengan Fikri, lebih sering dari seharusnya. Hari-hari Lina di Taiwan jadi semakin berat. Bukan lagi karena pekerjaan, tapi karena pikirannya yang kalut. Setiap malam, ia memandangi catatan transfer uang yang ia kirim selama 2 tahun terakhir. Totalnya sudah puluhan juta. Tapi rumah impian belum juga berdiri. Uang tak tahu kemana. Lina mulai menulis di jurnalnya dengan kalimat pendek-pendek. Kenapa Mas berubah? Kenapa Maya? Apa aku terlalu percaya? Ia tidak tahu harus marah atau sedih. Di satu sisi, ia tidak punya bukti. Di sisi lain, firasatnya semakin kuat. Ia mencoba menghubungi Maya lewat pesan, tapi tidak pernah dibalas. Bahkan nomornya kini tak bisa dihubungi lagi. Sementara itu, di kampung, Fikri hidup dengan gaya yang jauh berbeda dari dulu. Ia ganti motor, pakai baju mahal, dan sering terlihat di warung kopi bersama teman-teman barunya. Ia tak lagi membantu Ibu Lina mencabut rumput di kebun seperti dulu. Ia bahkan jarang pulang ke rumah. Adik-adik Lina sempat protes,
tapi Fikri selalu punya alasan. Katanya, kerja keras butuh hiburan. Katanya, itu bagian dari menikmati hidup. Bahkan suatu kali, Rani sempat mendengar percakapan Fikri dengan seseorang di telepon. Iya, santai aja. Duit dari luar negeri masih lancar kok. Rani langsung menangis malam itu dan mengirim pesan ke Lina. Mbak, aku takut ngomong ini, tapi Mas Fikri nggak seperti dulu. Lina tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di sudut kamar sempitnya, menggenggam ponsel yang sudah panas karena digunakan menelepon berkali-kali. Ia ingin marah. Ia ingin pulang. Ia ingin berteriak. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menangis dalam diam. Karena di negeri orang, air mata tidak punya tempat. Tak ada pundak untuk bersandar. Tak ada keluarga untuk mengadu. Hanya ada tembok kamar dan catatan keuangan yang kini terasa seperti pengkhianatan. Namun meski hancur, Lina belum mau menyerah. Ia masih menyimpan sedikit harapan, bahwa mungkin semua ini hanya salah paham. Bahwa mungkin Fikri hanya lelah. Bahwa Maya tidak seperti yang orang katakan. Ia masih ingin percaya. Karena kadang, saat seseorang terlalu lama menaruh cinta, ia lupa cara mencabutnya. Lina duduk di sudut kamar sempitnya sambil memegang ponsel yang tak kunjung berbunyi. Sudah 2 minggu Fikri tak mengangkat telepon. Pesan-pesannya hanya dibaca, tak dibalas. Waktu yang dulu terasa cepat, kini berjalan lambat. Setiap detik adalah ketidakpastian. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa. Tetap memandikan Madam Liu, tetap memasak bubur sayur kesukaan nenek itu, tetap menyapu lantai dengan cermat. Tapi pikirannya sering kabur. Sering lupa menaruh barang. Pernah suatu hari, Lina memasukkan sendok makan ke dalam lemari es. Madam Liu tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala. Kamu cinta terlalu dalam. Itu bisa membuatmu gila, kata Madam Liu dengan bahasa campur aduk yang Lina tangkap dari intonasi dan gerakan tangan. Lina hanya tersenyum pahit. Di sela kelelahan, ia mencoba menghubungi adik-adiknya. Rani menjawab, dengan suara pelan dan cemas. Mbak, aku bingung harus cerita dari mana. Lina duduk tegak. Kenapa? Rumah kita belum dibangun, Mbak. Cuma tanah kosong. Bahkan semen yang dulu katanya sudah dibeli, nggak kelihatan di mana. Warga juga mulai ngomongin Mas Fikri. Dia sering keluar malam, katanya sih ke rumah Maya. Lina merasa dadanya ditimpa beban besar. Maya? Iya, Mbak. Teman Mbak yang dulu. Sekarang dia tinggal sendirian, suaminya kabur. Dan sejak itu, Mas Fikri sering ke sana. Orang-orang sudah mulai curiga. Lina tidak langsung menjawab. Ia menelan ludah, berusaha menahan emosi yang mendidih. Terus, uang yang aku kirim selama ini kemana? Rani terdiam lama. Entah, Mbak. Kami nggak pegang. Aku dan Sita juga jarang dikasih uang belanja. Kadang malah disuruh pinjam ke tetangga. Perasaan Lina campur aduk. Marah, kecewa, dan bingung. Ia mencoba menenangkan diri, tapi tangannya gemetar. Ia ingat betul bagaimana setiap bulan ia mengirim nyaris semua gajinya. Ia bahkan rela menahan lapar, hanya agar keluarganya tidak kesusahan. Lina menghubungi ibunya, tapi sambungannya buruk. Ibu hanya bilang, kamu sabar ya, nak. Ibu tahu kamu kerja keras di sana. Kalimat itu makin menyesakkan. Lina merasa telah mengecewakan banyak orang. Tapi ia juga merasa dipermainkan. Ia mulai mencari tahu lebih dalam. Melalui teman satu kampung yang juga bekerja di Taiwan, Lina mendapat kabar bahwa Fikri kini sering nongkrong di tempat karaoke kecil dekat terminal. Beberapa warga bahkan melihatnya membeli ponsel baru dan jaket kulit mahal. Masih dari uangmu, Lin. Kamu harus mulai buka mata, kata temannya, Dinda. Malam itu, Lina menulis surat panjang di jurnalnya. Ini bukan hidup yang aku bayangkan. Aku kira cinta bisa bertahan, bahwa kepercayaan cukup untuk membuat orang tetap setia. Tapi ternyata tidak. Di kampung, uangku dibelanjakan untuk gaya hidup. Di sini, aku bekerja membopong tubuh tua setiap hari. Aku menangis di kamar mandi, aku makan seadanya, dan semua itu ternyata untuk membiayai pengkhianatan. Beberapa hari kemudian, Fikri akhirnya membalas pesannya, singkat, jangan banyak nanya. Kamu fokus kerja aja di sana. Itu bukan suara lelaki yang Lina nikahi. Bukan suara suaminya yang dulu menemaninya menanam cabai di kebun, yang membantunya mengganti atap rumah saat hujan pertama turun. Lina mencoba menghubunginya lagi, tapi Fikri memblokir nomor Lina. Saat itu juga,
Lina merasa seolah ada pintu besar yang tertutup dari hidupnya. Namun tak semua kabar dari kampung membawa luka. Beberapa hari setelah itu, Rani mengirim pesan yang membuat Lina menangis bahagia. "Mbak, aku keterima beasiswa kuliah di Semarang. Jurusan akuntansi. Aku nggak nyangka. Terima kasih, Mbak, karena udah kerja keras buat kami." Lina menutup mulutnya, menahan isak. Dalam keputusasaan, kabar itu seperti cahaya kecil. Ia tak bekerja sia-sia. Setidaknya ada yang terselamatkan. Ia memutuskan untuk menguatkan hati. Meskipun hubungan dengan Fikri mulai retak, Lina tetap melanjutkan pekerjaannya dengan penuh dedikasi. Tapi kali ini, ia mulai menyisihkan uang untuk dirinya sendiri. Ia buka rekening pribadi diam-diam. Tiap bulan, setengah dari gajinya ia kirim ke adik-adiknya langsung, sisanya ia tabung untuk masa depan yang kini ingin ia bentuk sendiri. Lina juga mulai belajar memasak masakan Taiwan dari Nenek Liu. Ia mencatat resep, mencoba rasa, dan bertanya kepada tetangga tentang bahan-bahan lokal. Ada rasa semangat baru yang tumbuh di hatinya, meski luka masih terbuka. Dari jauh, kampung halaman memberikan isyarat. Bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang harapan baru. Lina mulai memahami bahwa dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengandalkan orang lain untuk mewujudkan mimpi. Kadang, kita harus melakukannya sendiri, meski hati remuk. 4 tahun bekerja di Taiwan akhirnya usai. Kontrak kerja Lina tak diperpanjang karena kondisi Madam Liu memburuk dan harus dirawat di panti jompo. Di satu sisi, Lina sedih meninggalkan sosok yang mulai ia anggap seperti nenek sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga bersyukur bisa pulang ke kampung, tempat semua kerinduan tertambat. Sore itu, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Lina turun dengan koper besar berisi oleh-oleh, pakaian bekas yang masih layak pakai, dan secarik harapan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski kenyataan pahit sempat mengguncangnya dari kejauhan, ia tetap ingin melihat langsung. Ingin percaya, walau sedikit. Di terminal bus menuju Brebes, Lina sempat termenung. 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Ia melewatkan banyak momen, kelulusan adik, perayaan hari raya, bahkan pemakaman tetangga yang dulu dekat dengannya. Tapi semua itu ia lalui demi mimpi membangun rumah sederhana dan membuka warung kecil bersama suami yang ia cintai. Ketika bus memasuki desa, Lina menempelkan wajah ke jendela. Hatinya berdebar. Jalanan yang dulu berlubang, kini sudah diaspal. Beberapa rumah tetangga tampak lebih bagus dari terakhir ia lihat. Tapi rumah yang ia tuju, rumah yang seharusnya berdiri kokoh di atas tanah warisan orang tuanya, justru tampak kosong. Hanya tanah lapang dengan rumput liar. Lina turun di depan warung kecil milik Bu Narti, tetangga lama. Bu Narti kaget melihatnya. "Lina, ya Allah, kamu udah pulang? Sendirian, nak?" Lina tersenyum kaku. "Iya, Bu. Fikri nggak jemput?" Lina menggeleng. "Dia nggak tahu saya pulang hari ini." Wajah Bu Narti berubah canggung. Ia menunduk sambil berkata pelan, "Ya Allah, sabar ya, Lin." Tanpa bertanya lebih lanjut, Lina menyeret kopernya menuju rumah orang tuanya yang kini hanya dihuni ibu dan Rani. Rumah itu tampak tak terurus. Atapnya bocor, dindingnya kusam. Rani menyambut dengan pelukan dan tangis. "Mbak, aku minta maaf. Aku nggak bisa jaga semua ini." Lina hanya memeluk adiknya erat. Ia mengerti bahwa semua ini bukan salah Rani. Beberapa hari setelah kedatangannya, kebenaran mulai terungkap satu persatu. Fikri tak datang menemui Lina. Ia bahkan tak menelpon. Lewat bisik-bisik tetangga, Lina tahu Fikri kini tinggal bersama Maya di rumah kontrakan kecil di ujung kampung. Lebih menyakitkan lagi, ia tahu bahwa selama ini uang yang ia kirim habis dipakai untuk membiayai kehidupan mereka berdua. Ibu Lina sempat jatuh sakit karena tekanan pikiran. Rani harus membagi waktu antara kuliah dan menjaga rumah. Semua tanggung jawab yang seharusnya dipegang Fikri, justru diabaikan. Suatu malam, Lina tak tahan lagi. Ia berjalan ke rumah kontrakan tempat Fikri tinggal. Dari kejauhan, ia melihat motor baru terparkir. Musik dangdut terdengar samar dari dalam. Ia mengetuk pintu. Fikri yang membuka. Ia kaget. "Lina, kamu udah pulang?" "Udah dari 5 hari lalu," jawab Lina datar. Fikri tampak gugup. Di belakangnya, Maya muncul sambil memakai jilbab seadanya. Matanya bertemu mata Lina, lalu buru-buru menunduk. "Kita bisa bicara?" tanya Lina.
Fikri mengangguk. Mereka duduk di kursi plastik di teras rumah. Maya masuk ke dalam. Aku cuma mau tahu satu hal, ujar Lina, menahan air mata. Kemana semua uang yang aku kirim? Fikri menghela napas panjang. Aku pakai buat hidup. Buat Maya juga. Tapi ya, uangnya habis, Lin. Jadi benar kamu selingkuh? Awalnya nggak niat. Tapi, ya begitulah. Aku sendiri, kamu jauh. Lama-lama ya jadi nyaman. Lina terdiam. Kata-kata itu seperti belati. Aku kerja siang malam di negeri orang. Nahan lapar, rindu, sakit. Dan kamu bilang nyaman. Fikri menunduk. Maaf. Lina berdiri. Maafmu nggak akan bisa mengembalikan 4 tahun hidupku. Tapi setidaknya sekarang aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ia pergi tanpa menoleh. Malam itu, Lina menangis sejadi-jadinya di kamar. Ia merasa hancur. Bukan hanya karena pengkhianatan Fikri, tapi karena mimpinya runtuh. Rumah impian tak pernah ada. Warung kecil hanya angan. Uangnya habis. Kepercayaannya dihancurkan oleh orang yang dulu ia cintai. Tapi saat pagi menjelang, Lina bangkit. Ia mencuci mukanya, menyapu halaman, lalu duduk di teras rumah bersama ibunya. Aku nggak akan larut, Bu. Aku masih punya kalian. Masih ada Rani, masih ada masa depan, katanya sambil menggenggam tangan ibunya. Kalau kamu kuat, ibu ikut kuat, jawab ibunya sambil tersenyum tipis. Hari itu, Lina mengambil buku catatannya. Di sana masih tersisa beberapa ide usaha yang dulu ia tulis saat di Taiwan. Di antaranya, membuka warung makan dengan menu khas Taiwan. Mimpi yang dulu dibangun bersama orang lain, kini akan ia bangun sendiri. Lina terduduk di lantai kamarnya, menatap kosong ke arah koper yang belum dibongkar. Kepulangan yang ia impikan selama bertahun-tahun berubah menjadi kenyataan pahit. Tak ada rumah baru. Tak ada pelukan hangat. Tak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah pengkhianatan dan kehampaan. Seminggu pertama setelah kepulangannya, Lina seperti mayat hidup. Ia hanya keluar kamar untuk makan dan sholat. Ibu dan adik-adiknya berusaha menghibur, tapi mereka tahu luka di hati Lina terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata. Fikri tak lagi datang ke rumah orang tua Lina. Setelah Lina memergokinya bersama Maya, lelaki itu malah memilih pergi entah kemana. Menurut tetangga, Fikri kini tinggal di rumah kontrakan bersama Maya. Sementara itu, Maya sendiri sudah tak sanggup bertemu dengan Lina. Ia menghindar, menutup rapat pintu rumahnya. Desa kecil itu jadi terlalu sesak bagi 3 orang yang diikat oleh kisah yang sama, namun dengan luka yang berbeda. Suatu pagi, Lina duduk di teras belakang rumah, memandangi kebun singkong milik ibunya. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil yang selalu ia bawa sejak di Taiwan. Di dalamnya ada resep-resep makanan yang ia pelajari dari Nenek Huang, perempuan renta yang selama 4 tahun dirawatnya. Dari bubur wijen hitam sampai daging babi tiruan berbahan tahu fermentasi, Lina mencatat semuanya dengan rapi. Bu, kalau Lina buka warung makanan Taiwan, gimana menurut ibu? Tanya Lina pelan. Ibu yang sedang menyiram tanaman menoleh, lalu tersenyum. Kalau itu bisa bikin kamu semangat lagi, ibu dukung. Tapi kamu kuat, nak? Lina mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak pulang, matanya tak lagi kosong. Dengan sisa tabungan yang masih ia simpan secara pribadi, uang yang tak ia kirim ke Fikri, Lina menyewa kios kecil di pinggir jalan raya dekat pasar. Ia menyulap kios itu menjadi warung sederhana. Pelang kayu bertuliskan, Dapur Taiwan Lina, ia ket sendiri, dengan bantuan adiknya, Rizka. Hari pertama berjualan, hanya ada 2 pembeli. Hari kedua, 4 orang. Hari kelima, ada 1 ibu-ibu yang datang dan bilang, ini makanan aneh, tapi enak juga, ya. Mendengar itu, Lina tersenyum. Ia tak mengharapkan warungnya langsung ramai. Ia tahu, semuanya butuh proses. Sama seperti hidupnya, tak ada yang instan. Semua dimulai dari nol. Pelan-pelan, dapur Taiwan Lina mulai dikenal. Mahasiswa dari kota datang mencicipi. Seorang blogger makanan lokal bahkan menulis ulasan tentang warungnya. Warung kecil itu pun mulai ramai pengunjung. Orang-orang penasaran dengan rasa baru yang tak biasa bagi lidah kampung. Makananmu ini, Lin, beda. Tapi justru itu yang bikin orang datang, kata Pak Haji, pelanggan setia yang tiap pagi beli bubur dan teh tarik. Dalam waktu 6 bulan, Lina bisa mempekerjakan 2 orang pegawai. Ia membeli gerobak untuk menjual menu sarapan keliling. Rizka,
adiknya, membantu membuat media sosial sederhana dan mempromosikan warungnya lewat Instagram. Suatu malam, Lina pulang ke rumah dengan tubuh letih tapi hati puas. Ibu menyambutnya dengan secangkir jahe hangat. Mereka duduk berdua di ruang tengah yang sederhana. "Kamu hebat, Nak," ujar ibu sambil mengelus punggung tangan Lina. Lina tersenyum, lalu menunduk. Air mata jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Dari reruntuhan kepercayaan, ia membangun kembali hidupnya. Kabar tentang kesuksesan Lina mulai menyebar. Di desa, banyak yang dulu mencibir, kini mulai bersikap ramah. Ada yang datang menawarkan kerjasama, ada pula yang cuma ingin tahu bagaimana Lina bisa bangkit. Fikri, lelaki itu kini hidup dalam bayang-bayang. Setelah Maya sering sakit-sakitan dan usahanya bangkrut, ia kembali ke rumah orang tuanya. Tapi tak ada yang peduli padanya. Lina tak pernah mencari tahu lebih lanjut. Baginya, masa lalu cukup jadi pelajaran. Suatu hari, seorang teman lama dari komunitas TKI menghubunginya. "Lin, kamu bersedia jadi pembicara seminar online? Temanya tentang bagaimana mantan TKI bisa mandiri setelah pulang. Kami butuh cerita sepertimu." Lina terdiam sejenak. Ia menatap dapur warungnya yang penuh aroma wijen dan daun ketumbar. Lalu ia menjawab, "Aku bersedia." Ia tahu, luka masa lalu bukan untuk disimpan sendiri. Kalau bisa menguatkan orang lain, maka kisahnya patut diceritakan. Dan begitulah, Lina melangkah lebih jauh dari sekadar membuka warung. Ia jadi inspirasi. Ia jadi bukti bahwa sekalipun cinta dibalas dusta, hidup tetap bisa bermakna. Ia tidak sempurna, tidak juga serba bisa. Tapi ia berani bangkit, dan itu lebih dari cukup. Lina yang dulu hanyalah seorang istri yang setia menunggu kabar. Kini ia menjadi perempuan mandiri yang tahu betul, kebahagiaan bukanlah hadiah dari orang lain, tapi hasil dari keberanian sendiri. Dan pada malam itu, di bawah langit Brebes yang mulai mendung, Lina tersenyum kecil. "Terima kasih, Taiwan." "Terima kasih juga, Fikri," bisiknya pelan. Bukan karena masih cinta, tapi karena tanpa luka itu, ia takkan pernah menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Warung kecil di ujung gang itu semula tak dilirik siapapun. Dindingnya dari kayu bekas peti kemasan, atapnya seng yang sudah sedikit berkarat. Tapi siapa sangka, dari sanalah kisah kebangkitan Lina benar-benar dimulai. Menu utamanya sederhana, mie kuah Taiwan, lumpia isi sayur, dan nasi ayam herbal yang resepnya ia pelajari dari nenek Yeh di Taichung. Ia tidak memakai nama-nama mewah untuk makanannya. Hanya, mie Taiwan Lina, ayam bumbu khas, dan lumpia sayur sehat. Tapi rasa, tak main-main. Mereka yang sekali mencicipi, hampir selalu kembali. Pelanggannya mula-mula adalah ibu-ibu pengajian, lalu tetangga sebelah, lalu sopir ojek online yang mangkal di pangkalan depan SD. Dari mulut ke mulut, kabar tentang masakan Lina menyebar cepat. Satu hari, seorang mahasiswi jurusan kuliner dari Semarang yang sedang penelitian, mampir ke warungnya. Ia mencicipi mie kuah dan menulis review di media sosial. Tak disangka, tulisan itu viral. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang jauh-jauh dari Tegal, bahkan Pekalongan, hanya untuk mencoba mie Taiwan buatan mantan TKW. Warung kecil itu pun tak sanggup lagi menampung pengunjung. Lina menyewa rumah kosong di ujung desa untuk dijadikan kedai yang lebih besar. Ia tidak hanya menjual makanan, tapi juga membuka kelas memasak untuk ibu-ibu yang ingin belajar usaha rumahan. Di setiap kelasnya, Lina tidak hanya mengajarkan cara meracik bumbu. Ia juga bercerita tentang kerja keras, air mata, dan pengkhianatan. Tentang bagaimana ia bangkit ketika semuanya runtuh. "Jangan pikir kalian cuma ibu rumah tangga," katanya suatu hari saat mengisi kelas di balai desa. "Saya dulu juga cuma bisa masak mie instan. Tapi hidup memaksa saya belajar. Bukan demi pamer, tapi demi bertahan." Cerita Lina menyebar kemana-mana. Ia diundang ke seminar TKI di Jakarta, lalu ke acara talk show di televisi lokal. Ia bercerita bukan dengan gaya dramatis, tapi dengan keteguhan. Wajahnya yang polos, bahasanya yang lugas, justru membuat orang tersentuh. Di seminar TKI itu, ia duduk berdampingan dengan pejabat dan aktivis. Tapi saat ia bercerita tentang uang yang ia kirim tiap bulan dan kenyataan pahit yang menantinya di kampung, ruangan mendadak hening. Tak sedikit yang meneteskan air mata. "Bukan semua TKI berakhir bahagia," ucapnya lirih. "Tapi bukan berarti kita harus kalah.
Kita bisa bangkit. Asal mau belajar, asal tidak malu memulai dari kecil. Usai acara itu, banyak yang menghampirinya. Para mantan TKI, para istri yang ditinggal suami merantau, bahkan anak-anak muda yang ingin berwirausaha. Lina selalu menjawab dengan sabar. Ia tak pernah merasa dirinya lebih hebat. Ia hanya ingin menjadi bukti bahwa luka pun bisa menjadi kekuatan. Suatu siang yang terik, Maya datang ke kedainya. Tak membawa apa-apa, hanya senyum yang dipaksakan. Rambutnya kini lusuh, pipinya tampak cekung. Ia berdiri canggung di depan warung Lina, sementara pelanggan ramai memenuhi meja-meja. Boleh ngobrol sebentar? Suara Maya lirih, nyaris tak terdengar. Lina menatapnya. Sekilas, bayangan masa lalu kembali datang. Fikri, uang yang hilang, dan luka yang sempat membuatnya nyaris gila. Tapi kini, semuanya telah berubah. Ia bukan lagi Lina yang dulu menangis di emper rumah. Ia sudah lebih kuat. Ia mengangguk pelan. Silakan duduk. Maya bercerita bahwa hidupnya tidak semewah dulu. Setelah Fikri mengalami kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja, mereka hidup dari belas kasihan orang tua Maya. Bisnis kafe yang mereka buka dari sisa uang Lina bangkrut hanya dalam setahun. Kamu hebat, Lin, kata Maya, matanya basah. Aku malu, dulu aku pikir aku menang. Tapi ternyata aku salah besar. Lina tidak menjawab. Ia hanya menatap Maya dengan datar. Tak ada dendam. Tapi juga tak ada harapan untuk berteman kembali. Aku tidak ingin kamu memaafkan aku sekarang, lanjut Maya. Aku hanya ingin bilang, kamu pantas bahagia. Dan kamu inspirasi banyak orang. Termasuk aku. Setelah Maya pergi, Lina masuk ke dapur dan menatap panci besar yang masih mengepul. Ada haru yang mengalir diam-diam. Bukan karena Maya meminta maaf, tapi karena ia sadar bahwa hidup memang penuh kejutan. Kadang pahit, kadang manis. Tapi selalu bisa dijalani, asal hati tetap bersih. Beberapa minggu kemudian, Lina mendapat kabar bahwa Fikri divonis lumpuh permanen. Ia tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Mungkin. Marah? Sudah lewat. Dendam? Tak ada gunanya. Ia hanya menghela napas, lalu kembali mengaduk sup di dapurnya. Pagi itu, warung Lina baru saja buka ketika seorang gadis remaja datang dengan wajah gelisah. Tubuhnya kurus, mengenakan seragam sekolah yang sudah agak lusuh. Lina yang sedang menata makanan di etalase melihat gadis itu berdiri mematung, ragu melangkah ke dalam. Naluri keibuannya langsung tergerak. Adek, mau pesan apa? Masuk aja, nggak usah sungkan, sapa Lina ramah. Gadis itu melangkah perlahan, matanya menyapu ruangan. Tapi bukan makanan yang ia cari. Dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, ia berkata, saya nyari Bu Lina. Lina tersenyum. Saya sendiri. Ada apa, dek? Gadis itu menggigit bibirnya. Ia lalu mengeluarkan selembar foto dari tas kecilnya. Saya anaknya Maya, Bu. Nama saya Alia. Seketika dada Lina sesak. Nama itu menghantam pikirannya seperti angin puting beliung. Maya, perempuan yang merampas suaminya, menghancurkan mimpinya, dan membuat luka yang belum benar-benar sembuh sampai sekarang. Lina menatap wajah Alia. Sekilas, memang ada kemiripan dengan Maya, matanya, alisnya, bahkan senyumnya. Ibuku sudah meninggal 2 bulan lalu, Bu. Kecelakaan waktu perjalanan pulang dari Semarang, ujar Alia lirih. Ayah, Pak Fikri, juga sudah meninggal. Kecelakaan yang sama. Aku tinggal sendiri sekarang. Lina terdiam. Otaknya mencoba mencerna cepat informasi yang datang bertubi-tubi. Alia, anak dari perselingkuhan suaminya. Dan kini, anak itu berdiri di depannya. Sepi, tanpa siapa-siapa. Kenapa kamu datang ke sini? Tanya Lina, suaranya nyaris tak bernada. Alia menunduk. Aku nemuin surat dari ibu. Di surat itu, ibu minta aku nyari ibu Lina. Dia bilang, kalaupun dia udah nggak ada, dia pengen aku hidup dengan orang baik yang pernah disakitinya. Ibu bilang, ibu Lina pasti nggak akan tinggalin aku. Lina menelan ludah. Ada amarah, ada luka lama yang seperti dikorek kembali. Tapi ada juga rasa iba. Anak ini tak bersalah. Ia hanya hasil dari keputusan buruk orang dewasa. Kamu tinggal di mana sekarang? Numpang di rumah Bu Lurah. Tapi cuma sementara. Mereka nggak bisa tampung lama-lama. Hari itu, Lina tidak langsung menjawab. Ia meminta waktu untuk berpikir. Malamnya, Lina duduk di depan rumah kecilnya yang kini sudah jadi 2 lantai. Di tangannya,
ia menggenggam foto Alia dan surat dari Maya. Hatinya terombang-ambing. Menerima Alia berarti berdamai dengan masa lalu yang sangat menyakitkan. Tapi menolaknya, bagaimana mungkin ia bisa tidur tenang setelah melihat tatapan kosong gadis itu? Akhirnya, esok harinya, Lina kembali ke rumah Bu Lurah dan menjemput Alia. Ia tidak mengatakan banyak, hanya memeluk gadis itu dan membisikkan, mulai sekarang, kamu nggak sendiri. Dari situ, hidup Lina berubah lagi. Kini, ia bukan hanya pebisnis sukses dan penyintas luka, tapi juga seorang ibu angkat. Alia diperlakukan seperti anak sendiri. Ia disekolahkan, diajari memasak, dan sering ikut membantu di warung. Perlahan, Alia tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Dan bagi Lina, ini adalah keajaiban yang tidak pernah ia duga. Ia kehilangan suami, dikhianati, tapi di akhir perjalanan, Tuhan mengganti luka itu dengan seseorang yang memberinya arti baru dalam hidup. Kisah Lina berakhir bukan dengan dendam, tapi dengan penerimaan. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan kasih sayang. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus tak pernah benar-benar kalah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersinar.